Yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kami Dewan Pengarah Dewan Energi Nasional dilantik oleh Bapak Presiden bertepatan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Januari. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden karena dalam sejarah pengarah daripada Dewan Energi Nasional belum pernah dilantik oleh Presiden, dan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di Asta Cita nomor 2 Bapak Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Dan ini bukan berarti kita baru kerja. Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUKN, Rancangan Umum Energi, sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir. Nah, dengan harapan dengan pelantikan hari ini semuanya bisa kita selesaikan sudah barang tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden. Karena Dewan Pengarah daripada Dewan Energi Nasional ini ketua umumnya adalah Bapak Presiden. Saya hanya sebagai ketua harian dalam menjalankan tugas-tugas. Ketika Bapak Presiden tidak sempat hadir, maka saya akan menjalankan. Tapi sudah barang tentu pimpinan kami adalah Bapak Presiden. Saya pikir itu teman-teman media, ini ada Pak Satya, salah satu anggota yang terpilih. Ini bukan barang baru di dunia energi, karena beliau adalah mantan anggota DPR, mantan pimpinan Komisi 7, dan punya karya banyak di bidang energi. Kemudian Ibu Inten, Sri Penny Inten juga mempunyai kompetensi yang di atas rata-rata tentang pemahaman energi. Bapak-bapak dan ibu inilah yang akan membantu kami bersama-sama untuk berkolaborasi dalam membangun ke depan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kami akan mencoba untuk rapat perdana dulu. Nanti habis ini kami akan lapor kepada Bapak Presiden untuk segera kita melakukan rapat paripurna pertama. Sidang paripurna pertama, ya memang rapat dan sidang ini beda-beda tipis memang. Tapi karena ini adalah baru, jadi namanya paripurna dan akan dipimpin insya Allah oleh Bapak Presiden. Setelah itu kami akan mendengar arahan-arahan dari Bapak Presiden. Setelah itu baru kami akan menyampaikan kepada media terhadap apa-apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ini. Bapak Presiden dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi. Itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari. Dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan. Dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap. Dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Itu. Roadmapnya sudah selesai dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres. Lagi dalam proses ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Oke, baik teman-teman semua ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini sunatullah, ini bukan wajib ini. Ya silakan, ada yang mau tanya? Ini kan Pak Adis
Jadi teman-teman media, kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Karena hakim itu kan harus independen. Karena kader Golkar inilah gudangnya para kader, jadi kita wakafkanlah yang terbaik. Jadi beliau sekarang baik dari kader partai, anggota partai, struktur partai udah enggak. Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti coba saya cek. Yang jelas ketika beliau dipilih itu langsung sudah posisinya tidak lagi menjadi kader partai atau pengurus partai. Gini, Partai Golkar itu kan partai yang inklusif. Partai Golkar itu milik semua rakyat dan karena itu setiap kader mempunyai hak yang sama. Kita selama ini kan bicara tentang gender, bicara tentang emansipasi, selalu menjadi tema-tema. Bahkan beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan agar proporsional 30% perempuan harus menduduki jabatan-jabatan di alat kelengkapan dewan. Bagi Golkar itu sesuatu yang baik dan kita tidak tanggung-tanggung menempatkan bukan lagi pimpinan komisi, langsung pimpinan DPR, ya. Dan saya pikir kan perempuan laki-laki kan punya hak dong, masa laki-laki aja. Kali ini saya bela deh perempuan, ya. Oke, makasih. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.